get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia selama 1 minggu ke depan. Hampir aku salah bilang judul. Aku tak ulang ya guys. Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Readingan khusus untuk para kepoers yang saat ini sedang pengen tahu tentang kondisi seseorang. Yes, kamu masih kepo aja. Minggu lalu kamu lagi, 2 minggu yang lalu kamu juga. Minggu sekarang masih kamu juga. Ya nggak apa-apa, kepo boleh kok ya, tapi jangan berkelanjutan, oke? Jadi syarat untuk menonton readingan ini adalah ada seseorang yang kalian kepoi guys ya. Kalau kalian nggak peduli sama siapapun saat ini, bodo amat, capek banget gue mikirin lu kayak begitu. Ya berarti ini readingan bukan untuk kalian ya, khusus untuk yang pengen intip-intip seseorang, oke? Readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja guys, karena hanya 1 menit aku usahakan, mudah-mudahan sih. Jadi just take how it resonates. Kamu akan langsung tahu kok dalam hal apa itu nanti ya. Kamu akan langsung tahu, karena pesan ini walaupun kamu statusnya kepo, tapi untuk kamu, karena memang informasi yang dibukakan untukmu ya. Oke. Aku akan membacakan mengenai orang yang kalian kepo ini berdasarkan urutan zodiak pada umumnya seperti biasanya. Seperti biasanya ya, dimulai dari Taurus dan akan diakhiri dengan Pisces. Aku akan pakai 2 deck yang berbeda ya guys, supaya berganti-ganti berdasarkan elemen. Oke. Akan lebih bagus lagi kalau kamu itu tahu moonnya ya. Dimulai dari moon, kemudian dilanjutkan dengan ascendant atau rising, dan yang terakhir baru sun ya. Jangan dari sun dulu guys, karena itu kan membuat bias. Ya namanya kita kan lagi intip seseorang. Alangkah lebih bagusnya kalau kita intip yang tersembunyi. Ngapain kita ngintip kalau yang dia tunjukkan, ya nggak sih? Sun itu kan yang dia tunjukkan. Dia hahaha, dia ketawa-ketawa, terus kamu bilang, oh dia lagi ketawa-ketawa. Kamu kan perlu tahu di balik ketawanya itu ada apa ya kan? Kalau kepo itu jangan tanggung-tanggung guys. Oke. Seperti biasa pesan aku, kepo itu jangan berlama-lama karena hanya akan membuat kalian overthinking guys. Bayangkan kalau overthinking tentang orang lain, aduh kayak kalian gak punya masalah hidup aja ya. Oke. Aku hanya akan ambil 1 kartu saja untuk masing-masing zodiak. Tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended ya guys. Juga tidak ada oracle. Karena oracle harusnya untuk dia, bukan untuk kamu. Oke. Are you ready guys? Ready ya. Dimulai dari moon, dilanjutkan dengan ascendant, dan kemudian ke sun. Cara cari sun, moon, rising, Venus, and Mars banyak di internet. Ayo silakan Google. Jangan tanya ke tarot reader lagi ya. Oke. Tapi aku yakin 99% udah tahu sih cara cari sun, moon, rising, Venus, and Mars. Makanya kalian suka main ke tarot ya. Karena kan tarot reader itu selalu bilang, ini adalah readingan untuk Taurus, sun, moon, rising, Venus gitu. Mars jarang sih dibilangnya, karena Venus dan Mars itu sebenarnya sama-sama planet cinta. Hanya saja Venus itu planet cinta feminim, perempuan. Mars itu planet cinta laki-laki. Ya, makanya simbolnya itu maskulin, tanda panah. Sementara Venus itu akan simbolnya feminim, tanda tambah. Oke. Udah itu aja. Kita akan segera mulai dari Earth sign duluan, dilanjutkan ke Fire sign, kemudian ke Air sign, lalu terakhir ada Water sign ya guys. Earth sign ini berarti kita akan bicara tentang Taurus, Virgo, Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin saat ini. Sebutkan namanya di dalam hatimu. Jangan keras-keras. Nanti tetangga kamu dengarkan malu. Karena dia tetangga kamu. Oke, kita mulai dari Taurus yang pertama ya. Untuk mereka yang sedang kepo sama Taurus. Kalau Taurus, maukah kamu bagi tahu sedikit Taurus tentang kehidupanmu selama 1 minggu ke depan, supaya yang kepo ini bisa sedikit tahu tentang kamu. Oke, halo Taurus. Wih, keras kepala guys, kepala bantengnya muncul. Nah tuh kan. Oke, ini dia guys. Halo Taurus. Halo kamu yang lagi kepo sama Taurus. Oke, ada the Ten of Sword. Aku nggak gini ya guys, aku baru bikin urgent message ya tentang Taurus. Itu memang lagi kacau balau guys 1 minggu ke depan. Tadi di urgent message, Taurus itu bakalan sakit hati, kayak kecewa begitu. Dan untuk kalian yang kepo sama Taurus pun masih tetap terlihat energi Ten of Sword di sini. This is Ten of Air. Air itu artinya elemen
udara ya. Libra, Gemini, Aquarius energi artinya pedang. Ten of Sword, Ten of pedang, Ten of pedang. 10 pedang. 10 pedang itu adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot ya. 1 minggu ke depan aku rasa Taurus akan habis-habisan guys, penuh dengan tangisan air mata. Ada kesedihan yang mendalam, ada kekecewaan yang mendalam, dan menyendiri aku lihat, karena Ten of Swords itu memang akan selalu tunggal ya, tidak ada yang bantu, tidak ada yang menolong. Bisa jadi memang dia nggak mau dibantu guys ya, dia nggak mau curhat ke orang lain, dinikmati sendiri aja istilahnya, kayak lagu Jigustik itu, ku nikmati sendiri kayak. The Ten of Swords itu tidak bisa dicabut orang lain ya, harus dia yang bergerak, menyakitkan, tapi satu persatu pedang itu harus dicabut supaya rasa sakitnya bisa berkurang, lukanya bisa disembuhkan. Jangan goyang-goyang Taurus guys, kalian gini-giniin, hey Taurus, jangan, karena lagi ditusuk 10 pedang, sakit guys ya. Jadi jangan usik-usik Taurus dulu aku rasa, karena lagi kacau aku rasakan guys, Taurus 1 minggu ke depan. Oke. Kita akan teruskan untuk Virgo. Halo, Lord sign yang kedua ada Virgo, untuk kalian yang kepo sama Virgo. Halo Virgo, ada orang yang kepo sama kamu, maukah kamu bagikan sedikit informasi tentang kehidupanmu ke depan dalam 1 minggu ke depan Virgo? Oke. Oh no, Virgo ini dia Virgo. Oke, ada the Two of Pentacles. Bingung guys, kenapa ya Virgo bingung ya? Itu tuh terlalu banyak pertimbangan. Virgonya terlalu menilai sana menilai sini. Dia mirip-mirip Libra. Belakangan ini bawa timbangan kemana-mana. Dan 1 minggu ke depan pun masih belum bisa membuat keputusan. Tapi aku rasa time is up katanya ya. Waktunya habis Virgo, kamu harus segera membuat keputusan gitu. Di 1 minggu ke depan masih boleh bimbang, tapi setelah lewat 1 minggu dia harus segera mengambil keputusan. Mudah-mudahan Virgo ini bisa segera mengambil keputusan terbaik guys, karena The Two of Pentacles ini genting ya. Dia harus segera memutuskan sesuatu dan situasinya genting, gak boleh ditunda lagi. Kemungkinan besar mereka akan, Virgo ini akan sensitif guys ya. Terutama jika kamu yang merasa bahwa ada kaitannya denganmu, keputusan yang harus diambil itu ada kaitannya denganmu, jangan didesak-desak guys. Kasih waktu seminggu ini ya, karena memang waktu untuk dia pun berpikir adalah 1 minggu, 7 hari dari sekarang. Artinya kamu jangan mendesak-desak. Kalau kamu desak-desak ntar kamu ditabok. Mana nih, gimana, jadi nggak? Jadi nggak lu nikahin gue? Gak jadi, ntar dia bilang gitu, dia kesel. Namanya lagi bingung, kamu paksa-paksa jadi kesel ya. Kalau seandainya tadi menurut kamu kebimbangan dia itu berkaitan denganmu, jangan dihubungin guys, diamin aja ya. Kasih dia waktu berpikir. Dia akan mengambil keputusan berdasarkan ya otak ya, karena dia adalah earth sign. Dia akan membuat keputusan yang realistis. Oke guys, kita akan teruskan untuk earth sign yang ketiga ada Capricorn. Untuk kalian yang kepo sama Capi, 2 kali. Oke. 2 kali, kita bikin 2 kali. Emang kenapa sih? Halo Capricorn, ada yang kepo sama kamu. No, satu saja Capi, jangan banyak-banyak. Kamu langsung mau curhat banyak. Sebenarnya itu kan, sebenarnya Capricorn ini pengen cerita banyak ke kamu guys ya. Tapi dia malu, dia jaga, dia tahan. Sebenarnya kalau kamu mau pancing aja dia ngomong, dia pasti langsung nggak berhenti ngomongnya guys, sampai kamu enek sendiri. Jahat banget sih gue. Oke, ada the Four of Wands. Iya. Tapi yang jelas ini ada kedamaian kayak aku lihat di sini ya. Capricornnya itu kayak ya udah gini aja, aman begitu, berada di posisi yang kayak mobil matic itu guys, posisinya itu udah pay parking. Oke, rem tangan juga udah dinaikin kayak begitu, aman di sini aja gitu, jangan ke kiri, jangan ke kanan lagi, jangan maju, jangan mundur lagi, inilah titik aman kayak begitu. Jadi Capricorn ini kayak berada di zona nyaman saat ini guys, selama 1 minggu ke depan dia tidak mau bergerak kemana-mana ya. Jadi kalau kamu menunggu kabar dari Capricorn tidak akan mengabarimu. Karena ketika dia mengabarimu itu artinya dia bergerak antara mundur, maju, ke kiri atau ke kanan. Dia tidak mau mengabarimu ya. Tapi once kamu bisa mendekati Capricorn ini, kayak misalnya membuka pembicaraan ya, kalau misalnya no communication atau minim communication dari beberapa waktu sebelumnya, ini waktu yang tepat, 1 minggu ke depan waktu yang tepat untuk mendekati Capricorn yang lagi duduk cantik ini guys. Lagi duduk ganteng. Kamu bisa tanyakan banyak hal yang mau kamu tanyakan, dia akan jawab guys. Kamu tanyakan 1, dia akan jawab 7. Oke, karena memang in state of stable gitu ya. Jadi
Selama kamu tidak menyuruh dia bergerak, selama kamu mau mendatangi dia, dia akan merespon kamu seperti yang kamu harapkan tentunya. Asalkan jangan suruh dia bergerak, kayak begitu ya guys. Oke, kita akan segera teruskan untuk apa setelah Earth, Fire ya. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Halo saudara-saudaraku yang lagi kepo sama Aries, Leo, atau Sagittarius. Kita akan mulai dari Aries guys. Please bless this reading untuk mereka yang sedang kepo sama Aries. Halo Aries, ada orang yang kepo sama kamu. Kamu mau kasih tahu mereka sedikit info tentang kehidupanmu 1 minggu ke depan, Aries? Oke, ini dia guys untuk Aries. Banyak guys. Banyak yang datang, tapi satu lah yang akan keluar. Karena kan aku hanya ngambil kartu tunggal. Tapi ini akan mewakili energi kolektif ya. Nggak semua Aries akan seperti ini, tapi kebanyakan Aries akan seperti ini. Aries lagi nggak mau bangun guys, mereka pingin mimpi. Ada impian yang ingin diraih sepertinya 1 minggu ke depan ya. Dan dia lagi memulai langkah baru untuk meraih mimpinya ini. Let's say dia pengen beli mobil 1 minggu ke depan. Jadi saat ini dia sedang menghubungi dealer. Kayak begitu kira-kira kronologi atau kira-kira jalan ceritanya ya. Jadi kalau saat ini dia menginginkan relationship, dia sedang mencoba untuk mendekati seseorang dan menyampaikan perasaannya kalau dia lagi jatuh cinta, kayak begitu ya. Dreamer ini seperti orang bodoh guys, tapi tidak bodoh ya. Karena naif itu beda dengan bodoh. Naif itu nggak tahu apa-apa, dia jalanin aja semuanya kayak anak bayi begitu. Nah orang bodoh udah tahu salah tapi masih dilanjutin. Dan the dreamer atau the fool itu jauh, sangat-sangat jauh dan tidak ada hubungannya dengan kebodohan ya. Karena ini major arcana guys. Tapi orang yang kayak kurang pertimbangan atau tidak mau ribet, tidak mau repot, timbang sana timbang sini, main hajar aja gitu. Karena itulah the dreamer ini akan selalu ada angel. Biasanya ada angel. Oh ini ada. Karena ada malaikat yang mengawasi dari kejauhan. Dia itu melihat jalan aja enggak guys, matanya menatap ke atas tentang mimpinya. Dan kemudian ketika dia melangkah jeblek jatuh ke jurang. Makanya the fool itu kan sering diibaratkan seperti orang berada di pinggir jurang, juggling lagi, oke? Main bola 2 gini. Tapi yang pasti ada perlindungan dari universe ya. Dia aku rasa diyakinkan oleh universe tentang langkahnya atau cerita baru dalam hidup yang mau dia masuki ini. Silakan dimulai sekarang gitu. Jadi Aries ini akan sangat bersemangat sekali di 1 minggu ke depan, aku lihat guys, untuk meraih cita-citanya ya, untuk mewujudkan yang dia inginkan. Kalau kamu merasa kayak pengen menghalangi Aries, ini bukan waktu yang tepat. Karena the fool itu anti dihalangi guys. Alasan apapun atau semasuk akal apapun alasan kamu, orang yang berada dalam energi the fool tidak akan bisa memahaminya ya. Dia hanya tahu bahwa dia harus maju. Oke. Kita akan segera teruskan untuk Leo. Halo guys, kalian yang kepo sama Leo 3 kali. Halo Leo, ada yang kepo sama kamu. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang hidupmu di 1 minggu ke depan Leo? Apa yang kamu rencanakan Leo? Oh no. Iya. Oke, the Seven of Pentacles. Leo lagi bekerja keras guys ya. Nggak peduli dengan apapun. Dia lagi fokus dengan kerjaannya. Karena ada yang dia target, ada yang mau dia raih di 1 minggu ke depan. Atau at least menurut dia 1 minggu ke depan adalah kayak cerminan tentang bisa atau tidak bisanya dia meraih tujuannya ini. Jadi 1 minggu ke depan dia hanya akan fokus pada dirinya sendiri atau pada hal yang ingin dia raih guys. Dan the Seven of Pentacles ini memang tentang kesendirian. Dia tidak butuh orang lain menurutnya. Ya, iya sih emang gak butuh. Karena Seven of Pentacles akan selalu seperti orang yang sedang bekerja sendirian, tapi percaya diri dengan kemampuannya kayak begitu ya. Dia gak butuh nasihat siapapun, dia gak butuh saran dari siapapun. Dia tahu yang dia kerjakan benar dan dia akan fokus untuk mendapatkan targetnya. Oke, ketika orang fokus, ya sebaiknya tidak diganggu ya guys. Apalagi kalau kamu itu datang kayak mencoba untuk mengacaukan pikirannya, ya bisa-bisa kamu disiram kopi panas. Oke guys, itu dia untuk Leo. Kita akan segera teruskan. Fire sign yang terakhir ada Sagittarius. This is Sagittarian card. Halo Sagittarius. Ada orang yang kepo sama kamu Segi. Maukah kamu kasih info sedikit 1 kali lagi tentang kehidupanmu di 7 hari ke depan, supaya kepoers ini bisa mengetahui atau memuaskan rasa penasarannya.
mengenai kamu. Terus Seginya bilang, enak aja nggak? Nggak lah. Kita kan lihat moonnya ya, pasti harusnya bisa. Karena kadang-kadang moon ini tidak disadari guys ya. Ada hal yang tersembunyi dalam hidup kita tidak sadari. Makanya banyak orang yang nggak sadar kalau dia tuh ternyata annoying. Menurut dia itu kayak superstar gitu, tapi you know what I mean. Halo Segi. Oke. Kenapa lama Segi? Oke, The Night. Oh baby, Segi kayaknya bakalan minta maaf sama seseorang gitu guys ya. Dia tuh kayak bergerak mendekati seseorang saat ini. Di 7 hari ke depan, perjalanannya 7 hari. Dia jauh banget itu untuk mendatangi seseorang itu untuk meminta maaf atau offering something based on emotion. Karena Knight of Cups itu kan pure emotionnya, artinya ikhlas. Jadi kalau datang minta maafnya dengan ikhlas. Kalau datang menawarkan sesuatu, misalnya bilang I love you, oke, itu berarti ikhlas ya. Karena Knight of Cups ini energinya muda guys. Kemungkinan besar dia akan terlihat terburu-buru, bersemangat. Beberapa di antara kalian yang merasa Sagittarius ini mendekati kalian saat ini, iya memang dia mendekati kalian. Kalian mungkin kayak ketakutan, ini kenapa sih ini orang kayak nah kenapa gue kepo. Ini kenapa sih ini orang kok kok dia tuh kayaknya kesannya terburu-buru banget kayak begitu ya. Ya namanya Knight guys, karena Knight itu kan kesannya selalu muda ya. Anak muda gimana sih kayak begitu kan, gak peduli apapun, semua diterobos guys. Mau banjir 2 meter diterobos, tapi kalau udah 2,5 meter dia nggak mau. Ketinggian katanya 2,5 meter, tunggu surut dulu ya. Oke, tapi yang jelas aku lihat Sagittarius berencana atau akan action ya, bukan hanya berencana guys. Aku lihat kuda ini terbang bergerak ya. Jadi dalam perjalanan on the way untuk meminta maaf kepadamu mungkin guys ya. Kalau kamu menunggu permohonan maaf dari Sagittarius, permohonan maaf itu akan datang. Oke. Kalau kamu menunggu penawaran dari seorang Sagittarius, penawaran itu akan datang ya. Hanya saja mudah-mudahan kamu adalah orang yang tepat. Itu aja, karena ini kan resonate nggak resonate kan tergantung feelingmu saat ini ketika mendengarkan video ini ya. Tapi yang jelas banyak Sagittarius atau Sagittarius kolektif sedang bergerak dengan penuh percaya diri saat ini for apologizing atau minta maaf atau offering something based on emotion, menawarkan sesuatu yang tulus dari hatinya ya. Oke, itu dia untuk fire sign guys. Kita akan segera lanjut ke air sign. Ada Libra, Gemini dan Aquarius di sini. Untuk kalian yang kepo sama Libra, Gemini dan Aquarius, halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody yang kepo sama kehidupan Libra. Kita akan mulai dari Libra ya guys. Halo Libra. Wow. Ada orang yang kepo sama kamu Libra. Maukah kamu kasih informasi sedikit tentangmu dalam 7 hari ke depan? Biasanya kalau kartu gitu ya guys, dia tuh mau datang ke challenge gitu. Challenge-nya itu berarti inilah tantangan dia 1 minggu ke depan. Tapi kan kita bukan ngambil kartu tantangan ya. Kita kan ngambil gambaran atau garis besar tentang kehidupan si Libra ini. Oke, ini dia. Thank you ya Libra ya. The 8 of Cups. Libra memutuskan untuk pergi. Bye-bye. Dia bilang goodbye. Jadi kalau kamu sedang bertanya-tanya saat ini, apakah Libra akan meninggalkanku, apakah Libra akan meninggalkanku, dan kalau ini resonate dengan kamu, artinya ya dia akan meninggalkanmu ya. Karena Death of Cups itu adalah departure, berangkat, pergi, iya kan? Iya, Eight of Water. Water ini kan simbolnya dari cups ya, emotion. Ada kesedihan di situ, tapi dia berpikir ya inilah yang terbaik ya. Dia melepaskan seseorang, dia meninggalkan seseorang atau meninggalkan situasi tertentu guys. Bisa jadi dia melepaskan pekerjaannya begitu ya, atau dia harus melepaskan bisnisnya, atau dia harus berpindah dari suatu kota ke kota lain kayak begitu kolektif untuk Libra. Tapi yang jelas event berat, tapi dia akan penuh harapan ke depannya jadi lebih baik ya. Living the golden things istilahnya untuk The Eight of Cups ini. Yang dia tinggalkan itu menurutnya baginya berharga, tapi solusi terbaik adalah harus ditinggalkan. Karena tidak semua yang berharga itu baik untuk manusia. Ya gak sih guys, uranium itu berharga. Kalian tahu berapa harga uranium guys? 10 kali lipat katanya dari harga emas. Tapi buat apa nyimpan uranium?
Yang ada ntar tiba-tiba kalian rontok semua gitu, kulit meleleh semua, ya nggak sih ya. Karena itulah makanya yang berharga belum tentu baik untuk kita ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk Gemini. Halo my Gemini. Untuk kalian yang kepo sama Gemini, halo Gemini, apakah kamu bersedia? Saya tidak bersedia. Si Tayo yang ngomong. Karena Tayo ini Gemini. Bonbon Scorpio, tapi dia udah tidur guys. Gimana dong? Gemini, ayo jangan pelit-pelit kamu Gemini. Oke, ini dia guys. Oke, ada the Two of Cups. Baby. Yang diharapkan oleh Gemini terjadi kayak begitu guys. Gemini menginginkan sesuatu dan yang dia inginkan datang. Gemini menargetkan sesuatu dan target itu tercapai. Gemini mencintai seseorang dan yang dia cintai itu juga mencintai dia. This is the Two of Cups for Gemini. Untuk kalian lagi kepo sama Gemini, kemungkinan besar Gemini lagi falling in love saat ini, karena the Two of Cups ini adalah mutual connection ya guys. Apapun yang dirasakan Gemini terhadap seseorang atau terhadap pihak tertentu tersebut merasakan hal yang sama. Oke, the bad side of this Two of Cups guys. Jika Gemini galau melihat seseorang, maka seseorang pun sedang galau melihat dia saat ini. Karena the Two of Cups itu seperti melihat cermin. Siapa diri kita, itulah bayangan kita, kan begitu, hanya saja dibalikkan ya. Kalau cermin datar, aduh, pernah gak sih belajar cermin datar di SMP? Kalau nggak salah cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Cerminnya the Two of Cups ini adalah cermin datar karena dia akan selalu rata kartunya kayak begitu. Jadi apapun yang ada di objeknya akan dipantulkan sama persis, hanya saja dia akan terbalik. Yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri kayak begitu ya. Oke, forget it. Siapa sih yang tertarik mendengarkan sains saat ini? Tapi yang jelas yang dia harapkan terwujud kayak begitu yang aku rasakan di sini ya. Dan aku lihat Gemini akan merasa sangat bersyukur sekali, happy juga guys ya. Banyak Gemini yang akan seperti mendapatkan reward atas kerja kerasnya gitu ya. Dia kerja keras dan kemudian kerja kerasnya dihargai kayak begitu ya. Menyenangkan. Congratulations. Oh iya, ada beberapa orang yang tidak senang. Gimana sih kamu? Kamu kepoin orang tapi kamu mau pengen lihat dia hancur. Gak boleh gitu guys ya. Kita akan teruskan untuk Aquarius. Halo Aquarius. Ada orang yang kepo sama kamu 2 kali aja katanya guys. Maukah kamu kasih sedikit informasi tentang keadaanmu di 7 hari ke depan untuk si kepo ini? Aquarius, ya. Iya, kamu Aquarius. Ini dia guys. Oke, ada the Three of Cups. Aquarius akan lebih enjoy dengan orang-orang inner circle ya guys, tapi itu tidak berkaitan dengan romance ya. Kemungkinan besar Aquarius yang sedang kalian kepo ini single atau baru-baru putus atau baru-baru belum putus tapi masih menikmati momen-momen sendiri. Gimana bilangnya ya? Temporary separation lah ya mungkin. Oke. Beberapa di antara Aquarius aku lihat kayak kita butuh waktu deh kayak gitu. Aku pengen sendirian dulu. Nah, itulah the Three of Cups. Tapi sendirian dia maksud dia nggak lagi chat sama cewek lain atau sama cowok lain, enggak, tapi betul-betul menyendiri. Menyendiri bisa jadi dia liburan sendiri atau memang bersama teman-temannya, atau dia pulang kampung misalnya bertemu dengan keluarganya, dengan orang tuanya kayak begitu. Dan ada yang dirayakan di situ guys ya. Ada beberapa Aquarius yang akan merayakan bersama keluarganya. Bisa jadi wisuda gitu ya, atau bisa jadi dapat kerjaan baru, atau bisa jadi baru naik level, naik pangkat, atau baru membuka usaha, launching sebuah usaha, launching rumah makan misalnya begitu, atau warung mie ayam. Aduh, aku lapar. Tapi yang jelas ada yang dirayakan ya selama 1 minggu ke depan, tapi tidak berkaitan dengan romance, tapi berkaitan dengan persahabatan atau keluarga ya. Oke. Berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan lanjutkan ke elemen yang terakhir, ada water sign, ada Cancer, Scorpio dan Pisces di sini. Untuk kalian yang kepo sama Cancer, Scorpio, Pisces, silakan mendekat. Kita mulai dari Cancer ya guys. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading.
Untuk mereka yang lagi kepo sama Cancerian, halo Cancer. How are you Cancer? Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang kehidupanmu di 7 hari ke depan? Oke, ini dia guys. Untuk yang kepo sama Cancerian. Ayo Cancer. Belum. Oh, terlewat ya guys. Oke, ini justice. Oke, jadi justice ini sebenarnya persidangan. Iya, sebenarnya ini kartu sidang perceraian ya. Kalau untuk romance atau kalau dalam general reading ini adalah masuk ke court, ke persidangan gitu, menghubungi pengacara. Bisa jadi sih beberapa Cancerian akan menjalani sidang perceraian ya di 1 minggu ke depan. Tapi yang jelas pengertian dari The Justice adalah decision is made. Keputusan sudah dibuat. Keputusan bulat sudah ada di tangan Cancer di 1 minggu ke depan, dan mereka siap untuk menjalankan keputusannya tersebut. Mereka benar-benar yakin dengan yang mau mereka putuskan atau yang mau mereka lakukan, kayak begitu ya guys. Butuh waktu cukup lama. Oke, jangan kebalik-balik. Butuh waktu cukup lama untuk membuat keputusan ini. Dan di 1 minggu ke depan Cancerian akan sangat yakin dengan keputusannya tersebut. Oke, itu aja katanya guys. Jangan diperpanjang lagi. Kita akan teruskan untuk Scorpio. Halo Scorpio. Ada orang yang kepo sama kamu Scorpio. Boleh kasih tahu sedikit tentang hidupmu kepada si tukang kepo ini. Satu lagi ya. Ini dia untuk Scorpio guys. Oke. Oh, Scorpio-nya galau guys. Oh, Bonbon galau. Bonbon Scorpio. The Nine of Swords ya. This is overthinking. Gak bisa tidur malam. Kebanyakan Scorpio akan begadang guys. Bukan begadang karena ada kerjaan ya. Itu beda. Kalau begadang karena ada kerjaan, kemungkinan besar adalah the Three of Pentacles. Atau apalagi satu lagi untuk bekerja, Seven of Pentacles ya, karena kan lembur untuk mendapatkan hasil yang bagus. Tapi begadangnya ini lebih ke arah banyak pikiran. Scorpio lagi banyak pikiran. Jadi kalau kamu mau video call dengan Scorpio jam 2 pagi, ini waktu yang tepat. Dia lagi butuh pendamping, dia lagi butuh teman bicara ya. Aku nggak ngerasa kalau Scorpio ini pengen sendirian, tapi dia nggak tahu harus menghubungi siapa. Ayo kalian oportunis. Kalau kalian lagi menarget Scorpio begini dan kemudian lagi kebingungan kira-kira kapan ya waktu yang tepat untuk menghubungi Scorpio, aku rasa di atas jam 10 malam guys. Karena ini adalah 9 pedang. Ini 9 bukan kebetulan guys. 9 ini dinyatakan atau identik dengan jam 9 malam. Karena orang itu akan tidur dari jam 9 malam. Dia akan tetap terjaga dari jam 9 malam hingga 9 jam ke depan. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai jam 6 pagi. Itu makanya dibilang gak bisa tidur ya, atau insomnia. Dan orang gak tidur itu biasanya akan overthinking guys ya. Dia lihat TikTok itu, scroll setiap informasi yang dia dapatkan, otaknya akan mengarahkan dia untuk berpikir macam-macam kayak begitu ya. Kamu mau ngobrol sama Scorpio, aku rasa ini waktu yang tepat 1 minggu ke depan ya. Malam-malam dihubungi atau malam-malam pancing-pancing dia. Hai, apa kabar mantan? Kamu masih tetap yang terindah dibanding mantanku yang lain. Dan kemudian Scorpio akan berbunga-bunga. Ya ampun, si kakang dia balik lagi. Kemudian udah dandan ya kan, karena mau visi kalian. Ya, tapi yang jelas dia butuh teman kayak begitu guys. Scorpio-nya tuh kayak membutuhkan pendampingan begitu. Pendampingan benar gak sih? Ya, pengen didampingi tapi tidak akan menghubungi ya. Malam biarlah berlalu dengan kesendirianku ini begitu ya. Tapi begitu kamu misalnya mulai ajak dia chat, aku rasa dia akan respon baik ke kamu ya. Oke, kita akan teruskan untuk zodiak yang terakhir ya guys. Udah yang terakhir aja. Kepoers yang lagi pengen tahu mengenai Pisces, halo. 3 kali katanya guys. Pisces, ada seseorang dan banyak orang yang kepo sama kamu Pisces. Bolehkah kamu kasih tahu sedikit mengenai kehidupanmu dalam 7 hari ke depan Pisces? Yang lagi kepo sama Pisces, ini kata si Pisces ya guys. Wow, banyak banget Pisces mau curhat. Satu aja. Ya, itu dia.
The Ace of Cups, don't disturb me. Jangan ganggu aku mau sendirian. Aku lagi galau nih. Aduh, dan setiap ada yang mendekati Pisces di 7 hari ke depan, aku lihat menurut dia lebay, menurut dia nggak guna, menurut dia menyebalkan, ya. Aku ngerasa Pisces ini seperti pengen sendirian guys di 7 hari ke depan, dan dia akan sangat menikmati a companion, anything but human. Bukan orang yang dia butuhkan atau bukan manusia yang dia butuhkan. Kemungkinan dia suka pet ya, atau hewan peliharaan, atau dia akan lebih memilih untuk menonton Netflix, lebih memilih untuk baca buku, lebih memilih untuk sendirian tengah malam guys. I'm gonna marry the night. Lady Gaga bisa jadi ya, tapi yang jelas dia lagi nggak butuh manusia di 7 hari ke depan gitu deh, yang perlu aku sampaikan ke kalian. Dia akan mencari kesibukannya sendiri untuk me time-nya ini ya. Jadi kalau kalian kayak mau desak-desak atau mau menghubungi Pisces atau mau colek-colek Pisces di 7 hari ke depan, aku rasa itu bukan ide yang baik ya guys. Oke, dengan berakhirnya Pisces ini, kasihan Pisces terakhir mulu, maka berakhirlah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Seperti yang aku selalu bilang di setiap kali readingan ini, kepo terlalu jauh tentang orang lain itu nggak bagus. Lebih bagus kamu kepo tentang dirimu sendiri, itu lebih bermanfaat, lebih berfaedah. Oke. Oke, thank you very much guys. Sampai ketemu di readingan Kepo 1 menit berikutnya. Dadah.